Hai Sobat Onje, selamat bertemu kembali di Ditek Online. Untuk mempersiapkan diri menghadapi pekan ujian, yuk kita sama-sama belajar dan simak video pembelajaran berikut ini. Halo teman-teman, kenalin gue Aizar, gue dari Teknik Industri angkatan 2020 kelas C. Di sini gue sebagai salah satu staf pengajar di Teknik Statistika Industri buat persiapan ujian akhir semester. Oke, di sini ada gue punya soal ANOVA, langsung aja kita bahas kali ya. Gue bakal bacain dulu. An experiment was conducted to investigate leaking current in source MOSFET device. The purpose of the experiment was to investigate how leakage current varies the channel length changes. 4 channel lengths were selected. For each channel length, 5 different widths were also used, and width is to be considered a nuisance factor. The data are as follows. Bisa dilihat di tabel ini, datanya kayak gini tabelnya. Dan dia kita ditanya, test the hypothesis that main leakage voltage doesn't depend on the channel length using alpha equal 0.05. Yang B, the observed leakage voltage for channel length 4 and width 5 was erroneously recorded. The correct observation is 4.0. Analyze the corrected data from this experiment. Is there evidence to conclude that main leakage voltage increases with channel length? Oke. Kalau teman-teman dikasih tabel ini, teman-teman mikirnya ini tabel apa? Kalau gue sendiri, gue bakal mikir ini tabel RCBD. Kenapa? Karena di sini ada 2 faktor. Itu ada faktor channel length dan satunya lagi faktor width. Channel length sebagai faktor pertama nih. Faktor pertama yang ada 4, width-nya ada 5. Nah, kayak gitu lah. Oke. Nah, terus apa sih yang diminta dari soal ini? Yang di A tuh diminta teman-teman buat ngebuktiin apakah kedua faktor ini, channel length dan width ini berpengaruh kagak pada leakage voltage ini. Leakage voltage itu ada kayak kebocoran gitu. Jadi apakah kedua faktor ini tuh sebenarnya mempengaruhi nggak sih kebocoran voltage itu? Nah, yang B juga sebenarnya sama yang ditanya. Cuman di sini dibilang the observed leakage voltage for channel length 4 and width 5 was erroneously recorded. Artinya apa? Di sini bahwa yang length 4 dan width 5, maksudnya yang ini length 4, width 5, berarti yang data yang 20 ini nih, ini tuh salah di record. Dan yang benar tuh 4, nilainya 4. Nanti yang B, nanti ini bakal diganti jadi 4. Sebenarnya cara proses pengerjaannya sama. Habis itu kita juga setelah diganti, kita suruh bukti nih. Jadi setelah diganti sebenarnya berubah nggak sih? Ada nggak perubahan gitu? Nah, jangan bisa ngebuktiin bahwa si data perubahan data yang di sini yang channel length sama width ini berpengaruh sama leakage voltage yang tadi. Kayak gitu sih maksud soalnya. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan yang A. Di sini diketahui A4 B5. Ini maksudnya apa sih? A ini sebenarnya kalau di sini baris ya. Jadi ada di faktor channel length kan tadi ada 4 ya. Ada 1 2 3 4. Ada 4 faktor. Jadi ada 4 buah lah, 4 buah faktor channel length. Dan di width ada 5. 1 2 3 4 5. Jadi A-nya 4 yang baris, B-nya 5 kolom. Nah, ini sebenarnya tabelnya kayak gimana sih? Ini tabelnya sebenarnya sama-sama aja ya sama yang sebelumnya. Yang ini. Cuman ini di total gitu. Maksudnya 4,2 apa nih? Ini 0,7 tambah 0,8 tambah 0,8 tambah 0,9 tambah 1. Dapat 4,2. Yang ke bawah juga sama. 0,7 tambah 0,8 tambah 0,9 tambah 1. Nanti dapatnya 3,4. Di sini gue juga udah buktiin pakai Excel. Caranya sama nih. Misalkan nih. Yang ini total. Nah, iya kan kayak gini. Jadi di sum dari baris itu, baris pertama channel length, sama ini juga berarti sum dari kolom pertama, kayak gitu. Sama setelah itu di sini juga ada tabel sum of square, dimana di sini ada bisa dilihat ya ada beberapa ininya, berapa ke sum of square, ada degree of freedom-nya, mean square, sama F0-nya. Sini bagian 1 yang source of variation misalnya treatment, sum of square-nya SS treatments, degree of freedom-nya A-1, mean square-nya SS treatments per A-1, dan F0 MS treatment per MSE. Ini tuh kayak semacam rumusnya lah, rumus yang nanti bakal digunain buat ngitung mean square, sum of square gitu. Oke, kita lanjut. Langsung aja yang pertama,
SS treatment. Treatment itu rumusnya 1 per B kali sigma A hingga I sama dengan 1 hingga A YI kuadrat min Y kuadrat per AB. Nah, B-nya kan tadi 5 ya. Jadi 1 per 5 nih. Ini kan B-nya 5 ya. Jadi 1 per 5 dikali YI kuadrat. YI kuadrat tuh yang mana sih? YI kuadrat tuh yang ini guys. Yang baris pokoknya. Yang baris. Nih 4,2 kuadrat, 4,4 kuadrat, 9,6 kuadrat, 7,5 kuadrat. Nah ini ada 4 nih. Ada 4. Nah jadi ini masing-masing dikuadratin sesuai rumusnya. Nah kayak gini, 4,2 kuadrat, segitu kuadrat. Terus dikurang 45,7 kuadrat per 20 dari mana? Ya kuadrat besar tuh yang ini nih, 45,7 yang total semuanya. Total semuanya 45,7. Jadi ini dari total masing-masing weight gitu ditambahin, atau total dari masing-masing length ditambahin juga bisa. Jadi dapatnya segini. Kayak gitu. Nanti dapat setelah dihitung dapatnya 72,6575. Sini gue juga ada cek juga di Excel, ternyata benar hitungannya. Ini yang SS treatment nih kayak gini. Jadi yang totalnya apa? Yang barisnya dikurang total semuanya 45,7 kuadrat dibagi A kali B 4 kali 5 20. Nah, dapatnya 72,6575. Sama kayak di sini. Lanjut yang SST atau SS total, rumusnya sigma I sama dengan 1 sampai A, sigma J sama dengan 1 hingga B kali YIJ kuadrat min Y kuadrat per AB. Nah ini maksudnya mana? Ini maksudnya tuh yang ini datanya satu-satu. Jadi kan kalau YIJ berarti Y11, Y12 gitu kan ya. Nah ini jadi kayak gini nih, 11, Y12, Y13, Y14, Y15, terus lagi Y21, Y22 gitu. Jadi di kuadrat tambah, di kuadrat tambah kayak gitu cara ini. Nanti dikurangnya sama, dikurangnya 45,7 kuadrat dibagi 20 kayak gitu. Nah kayak gini. Nanti dapatnya tuh 344,0055. Ini sesuai nih sama ini ya. Setelah 344,0055. Oh, agak panjang emangnya ini. Oke. Lanjut yang SS block mirip sama treatment cuma dibalik aja. SS block dia pakai super A, super A-nya berarti seperempat sigma J sama dengan 1 sampai B. Nah ini JJ kuadrat min Y kuadrat per AB. JJ kuadrat berarti yang kolom sekarang ininya. Nah, yang kolom kan ini berarti ya. Nih 3,4 kuadrat tambah 4,1 kuadrat tambah 5,4 kuadrat tambah 6,8 kuadrat tambah 26 kuadrat. Nah ini di total ini. Nah kayak gitu. Terus dikurang 45,7 kuadrat per 20. Kayak gitu. Dapat 90,518. Sini SSE atau SS error tinggal dikurang semuanya. Jadi dari SS total paling gede dikurang SS treatment dikurang SS block nanti dapat 180,83. Nah di sini gue juga udah tadi coba hitung bener di sini SS berapa ya SS blocknya, SSE-nya. Nah dikurang tinggal kayak gitu. Lanjut ke mean square, di sini ada MS treatment. MS treatment tadi kan rumusnya SS treatment per A-1. Ini kalian masukin SS treatmentnya tadi yang 72,6575 dibagi A-nya tadi 4, A-1. Jadi 4-1 3. Jadi dapatnya 24,22 sekian. MS blocknya juga sama, tinggal SS block per B-1 dapatnya 22,6295. MSE dia SSE dibagi A-1 kali B-1. Kan A-1 kan 3, B-1 tuh 4, berarti 3 kali 4 12. Nah 80,83 bagi 12 nanti dapatnya 15,069. Terus yang terakhir F0 nih buat perhitungannya. F0 MS treatment yang ini per 24,22 dibagi sama MS errornya 15,069 nanti dapatnya 1,607. Ini 1,607. Nah ini nih. Nah kan L23 ini MS treatment, L25 ini nanti dapat F0 segitu 1,607. Lanjut. Sini kita lakuin uji hipotesis 8 angka. Parameter tadi kita jadi kan kita mau nge-track kan leakage voltage doesn't depend on channel length. Bener atau enggak gitu. Berarti handle-nya channel length dan width tidak mempengaruhi leakage voltage. Yang di H1-nya channel length dan width mempengaruhi leakage voltage dengan alpha 5%.
uji statistik RCBD 1 yaitu F0 sama dengan MS treatment per MSE. Hipotesis awal ditolak apabila F0 lebih besar dari F alpha, DOF yang treatment, DOF yang error. Nah, ini bisa dilihat ya, 0,5 ini alfanya 0,05, 3 tuh yang DOF nih, DOF yang treatment. Terus ini ya DOF yang error. Nah, di sini gue mau ngasih trik juga nih. Buat teman-teman yang mau ngecek kayak gini, sebenarnya nggak usah ya tabel ya, bisa langsung pakai Excel. Ini sini rumusnya tuh f.inv. Ya f.inv.rt rumusnya. Mana rumusnya tuh misal kayak gini kan. Ini gue ulang sekali lagi ya di sini. Misalkan f.inv.rt kan dia mintanya probability-nya 0,05, koma, ikutin aja kan formatnya. Degree of freedom 1 nya tadi 3, degree of freedom 2 nya 12. Nah, dapat 3,49. Kayak gitu. Nah, dapat 3,49. Terus lanjut perhitungannya udah kita lakuin tadi kan. Mean square-nya, sum of square-nya juga udah sebenarnya. F0-nya juga didapat 1,607. Nah, ini. Nah, terus kalian cek nih. Kan 1,607 kan kurang dari ini ya, kurang dari 3,49, berarti nggak ngelebihin si daerah penolakannya. Jadi kesimpulan kita tuh gagal menolak H0 pada tingkat signifikansi 5%, sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa channel length dan weight tidak mempengaruhi leakage voltage. Nah, kayak gitu. Jadi kesimpulannya. Lanjut kita ke yang B. Sebenarnya sama aja yang B. Perhitungannya langkahnya sama aja, cuman yang diganti yang tadi ini nih. Yang tadi 20 diganti jadi 4. Untuk perhitungan, langkah perhitungan sama. Nah, misalnya gue pakai ini ya nih. Kan awalnya 20 ya. Nah, ini gue ganti 4 nih. Nah, ini enaknya pakai Excel nih. Nah, langsung ganti semua. Dapatnya F0-nya 6,16. Gitu, SST-nya, SS treatment-nya, SS block-nya semuanya keganti semua. Nah, bener kan 6,16 kayak gitu. Lakuin ininya sama, parameternya sama, ininya sama, 0,1 nya alpha juga sama, uji statistiknya sama, MS treatment per MSE. Uji awal ditolaknya sama, masih pakai 0,5%, terus DOF yang treatment sama DOF yang error. Terus didapetin 3,49. Nah, dapetnya kan 6,16. Berarti kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita sekarang ditolak jadinya. Jadi karena ada yang diganti jadi 4, sehingga kesimpulan barunya menolak H0 pada tingkat signifikansi 5%, sehingga ada bukti yang kuat bahwa channel length dan weight berpengaruh pada kenaikan leakage voltage. Jadi karena ketika ini diganti, jadi langsung berubah gitu kesimpulannya. Kayak gitu. Jadi yang tadinya nggak berpengaruh, jadi berpengaruh. Ternyata berarti gara-gara ada perubahan data satu, itu mempengaruhi si leakage voltage-nya. Kayak gitu kesimpulannya. Sekian penjelasan dari gua. Terima kasih sudah mendengarkan. Soal ini akan membahas mengenai ANOVA. Sebuah eksperimen dilakukan untuk mengetahui tensile strength dari sebuah synthetic fiber. Diduga bahwa tensile strength tersebut dipengaruhi oleh persentase dari kapas yang terkandung di dalam fiber. Pada tabel, terdapat 5 level dari persentase kapas dan juga data hasil observasi dengan replikasi sebanyak 5 kali. Pertanyaannya adalah, apakah persentase kapas mempengaruhi breaking strength? Lakukan uji ANOVA dengan alpha 0,05. Parameter of interest-nya yaitu pengaruh persentase kapas terhadap breaking strength. Untuk null hipotesisnya yaitu tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau 3 sama dengan tau 4 sama dengan tau 5 sama dengan 0. Yang berarti tidak ada pengaruh persentase kapas terhadap breaking strength. Untuk alternatif hipotesisnya yaitu tau I tidak sama dengan 0 untuk setidaknya 1 I. Yang berarti terdapat pengaruh persentase kapas terhadap breaking strength. Untuk alfanya yaitu 0,05, uji statistik yang digunakan yaitu uji F. Dengan rumus F0 sama dengan mean square treatment dibagi dengan mean square error. Untuk daerah penolakannya yaitu tolak H0 jika F0 lebih besar dari F 0,05,4,20.
4 dan 20 merupakan degree of freedom yang perhitungannya akan dijabarkan pada slide selanjutnya. Untuk perhitungan sum of square total, rumusnya yaitu sigma I sama dengan 1 sampai ke A, sigma J sama dengan 1 sampai ke N kecil, YIJ kuadrat dikurang dengan Y dot dot kuadrat dibagi dengan N besar. YIJ merupakan data pada treatment kesekian, replikasi kesekian. Y dot dot merupakan total dari keseluruhan data. N besar dapat dijabarkan sebagai A dikali dengan N kecil, di mana A adalah banyaknya treatment dan N kecil adalah replikasi. Hasilnya yaitu 636,96. Untuk sum of square treatment, dalam hal ini yaitu Cotton percentage, rumusnya yaitu sigma I sama dengan 1 sampai ke A, YI dot kuadrat dibagi dengan N dikurang dengan Y dot kuadrat per N besar. YI dot merupakan total data pada treatment kesekian. Hasilnya itu 475,76. Untuk sum of square error, rumusnya itu SS total dibagi dengan SS treatment. Hasilnya itu 161,20. Degree of freedom total, rumusnya itu A dikali N dikurang dengan 1, itu 24. Degree of freedom treatment, rumusnya itu A-1, hasilnya itu 4. Degree of freedom error, rumusnya itu A dikali dengan dalam kurung N-1, hasilnya itu 20. Untuk mean square treatment, rumusnya itu SS treatment dibagi dengan DOF treatment. Hasilnya itu 118,94. Untuk mean square error, rumusnya itu SS error dibagi dengan DOF error. Hasilnya itu 8,06. Untuk F0, tadi rumusnya adalah mean square treatment dibagi dengan mean square error. Hasilnya itu 14,76. Untuk kesimpulannya, karena F0 sama dengan 14,76 lebih besar dari F 0,05,4,20 yang nilainya itu 2,87, maka kita dapat menolak 0. Ada bukti kuat bahwa terdapat pengaruh persentase kapas terhadap breaking strength. Oke, kita lihat soal selanjutnya mengenai regresi. Dalam sebuah survei yang dilakukan terhadap 7 toko online, diperoleh data penjualan bulanan beserta dengan biaya periklanan dalam dolar sebagai berikut. Ditanya, A. Hitung slope dan intercept. B. Buatlah model regresinya. C. Hitung nilai variansi, standar deviasi error slope, dan standar deviasi error intercept. Untuk menjawab pertanyaan A, kita perlu menentukan terlebih dahulu variabel X dan variabel Y. Variabel X-nya adalah biaya perikanan, variabel Y-nya adalah penjualan bulanan. Selanjutnya kita melakukan rekapitulasi data. Variabel X-nya kita masukkan, variabel Y-nya juga. Variabel X kuadrat merupakan hasil kuadrat dari variabel X. Variabel X-Y merupakan perkalian dari variabel X dan variabel Y. Dan variabel Y kuadrat merupakan hasil kuadrat dari variabel Y. Selanjutnya kita melakukan grand total, yaitu sigma X sama dengan 15,8, sigma Y sama dengan 3.590, sigma X kuadrat sama dengan 46,2, sigma XY sama dengan 9.909,9, sigma Y kuadrat sama dengan 2.163,438. Selanjutnya kita cari SXY, yaitu sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N. Didapatkan 9.909,9 dikurangi 15,8 dikali 3.590 per 7, yaitu 1.806,757. Selanjutnya kita cari SXX, yaitu sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan per N, yaitu 46,2 dikurangi 15,8 kuadrat per 7, didapatkan hasil 10,537. Setelah kita melakukan perhitungan SXY dan XXX, kita bisa menghitung slope atau beta 1 head, yaitu SXY per SXX, yaitu 1806,757 per 10,537, didapatkan hasil 171,468. Untuk menghitung beta 0 head atau intercept, kita perlu terlebih dahulu cari X bar dan Y bar, yaitu sigma X per N
15,8 per 7 didapatkan hasil 2,257. Selanjutnya adalah Y bar sigma X per N, sigma Y per N 3590 per 7 didapatkan hasil 512,857. Kita masukkan ke rumus Y bar min beta 1 hat X bar sama dengan 512,857 dikurangi 171,468 dikali 2,257 sama dengan 125,854. Selanjutnya, untuk jawaban B kita membuat model regresinya, yaitu Y hat sama dengan beta 0 hat ditambah beta 1X. Jadi kita masukkan hasil perhitungan yang tadi telah kita lakukan, 125,854 ditambah 171,468X. Untuk soal C, kita pertama melakukan perhitungan terhadap SST, yaitu sigma Y kuadrat dikurangi M dikali Y bar kuadrat, sama dengan 2163,438 dikurangi 7 kali 512,857 kuadrat, yaitu hasilnya 322,281,883. Selanjutnya kita cari SSE, yaitu SST dikurangi B1 hat dikali SXY sama dengan 322.281,883 dikurangi 171,468 dikali 1806,757, yaitu hasilnya 12.480,874. Selanjutnya kita bisa mencari variansinya, yaitu SSE dibagi N min 2, yaitu 12.480,874 dibagi 7 dikurangi 2, yaitu 2.496,175. Selanjutnya kita cari standar deviasi error slope, yaitu akar variansi dikali 1 per N ditambah X bar kuadrat per SXX, yaitu akar 2496,175 dikali 1 per 7 ditambah 2,257 kuadrat per 10,537 didapatkan hasil 39,539. Selanjutnya kita cari standar deviasi error intercept, yaitu rumusnya akar variansi per SXX, yaitu akar 2496,175 dibagi 10,537 didapatkan hasil 15,391. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya mengenai contingency table test. Oke, soal ini didapat dari buku Montgomery 5th edition halaman 336, soal 9 strip 106. Soalnya adalah an experiment with artillery shells yields the following data on the characteristic of lateral deflections and ranges, which you conclude that deflection and range are independent, use alpha 0,05. Dari soal ini, artinya adalah terdapat eksperimen mengenai peluru artileri yang menghasilkan sebuah data mengenai karakteristik dari pembelokan dan juga jaraknya. Nah, apakah bisa ditarik kesimpulan bahwa pembelokan dan juga jarak ini independen? Gunakan alfanya 0,05. Nah, yang menjadi poin pentingnya di sini adalah bahwa conclude that deflection and range are independent. Ini bisa menjadi parameter dan juga H0 serta H1 kita nanti. Nah, sementara untuk data pada tabel ini adalah tabel untuk observed frequency. Oke, kita coba jawab hal ini. Nah, dari tabel yang kita dapat itu, dari data yang kita udah peroleh tadi, itu kita cari dulu penjumlahan dari masing-masing kolom dan juga barisnya. Seperti ini, misalnya penjumlahan kolom nih, kolom 1 dapat 23, penjumlahan dari 6, 9 dan juga 8. Lalu misalnya penjumlahan baris pertama, yaitu 6 ditambah 14 ditambah 8, didapatkan 28. Nah,
Setelah kita mendapatkan total dari masing-masing baris, misalnya ini baris 1, ini baris 2, dapat 24, baris 3 diperoleh 31. Lalu untuk kolom, ada kolom 1, 23, kolom 2, 42, dan kolom ketiga 18. Nah, dari situ kita dapat memperoleh total dari keseluruhan yang bisa diperoleh dari penjumlahan baris dan juga penjumlahan kolom, karena nanti pada akhirnya akan sama. Nah, dari sini, setelah kita mendapat penjumlahan dari total kolom dan baris masing-masing, kita pakai rumus dari probabilitas baris ke I dan juga probabilitas kolom ke J, yaitu VJ. Nah, untuk menghitungnya gunakan rumus itu. Probabilitas baris ke I, yaitu UI, itu menandakan untuk baris. Misalnya U1, rumusnya adalah 1/N sigma J. J itu untuk kolom, J sama dengan 1 hingga C. C itu banyaknya kolom. OIJ. Nah, OIJ itu apa? OIJ itu adalah data ini. Misalnya 0, 012. Itu maksudnya adalah maksudnya adalah O12. O12 itu maksudnya adalah baris pertama, kolom kedua, berarti 14. O11 adalah 6. Nah, berarti kalau kita mau mencari U1 berarti adalah 1/N. N ini adalah total dari keseluruhan, yaitu 83. Total keseluruhan adalah 83. Nah, sigma dari J sama dengan 1 hingga kolom ini adalah penjumlahan dari keseluruhan dari kolom itu sendiri, dari baris pertama, karena kita mencari U1 kan, baris 1. Nah, kita kan sudah dapat tadi penjumlahan dari kolom itu semua adalah 28 di baris 1, ya kan? Penjumlahan ini semua diperoleh 28. Nah, dibagi dengan total keseluruhan, yaitu 83, diperoleh 28/83. Jadi ibaratnya, untuk mudahnya, kita lihat dari total baris. Untuk UI, kita lihat dari total baris per total keseluruhan. Nah, jadi untuk U2, kita ambil total baris kedua, 24 per total keseluruhan, dapat 83, 24/83. Nah, untuk U3, kita peroleh dengan total dari baris ketiga, 31 per total keseluruhan, 83. Nah, sementara untuk probabilitas kolom, itu adalah menggunakan rumus VJ. Rumusnya adalah 1/N, sigma dari I sama dengan 1, I itu untuk baris, hingga R. R itu adalah row, untuk banyak barisnya. Dari OIJ. OIJ itu tadi, masing-masing kolom data ini. Data yang ada di tabel. Nah, maka maksudnya itu adalah 1/N tadi, lagi-lagi N itu adalah total keseluruhan, 83, kalau di kasus soal ini. Nah, penjumlahan dari keseluruhan barisnya itu. Maksudnya adalah, kita misalnya mau mencari V1, misalnya V1. Berarti kan kolom pertama kita hitung penjumlahan dari seluruh baris dong. Dari I1 hingga 3. Maksudnya dari baris 1 sampai 3 untuk di kolom 1. Ya kan? Berarti kan 6 ditambah 9 ditambah 8. Diperoleh 23. Jadi untuk mudahnya, kita gunakan total dari masing-masing kolom ini. Dibagi dengan N. Jadi untuk V1, kita gunakan penjumlahan dari kolom 1. 6 ditambah 9 ditambah 8 dapat 23/83 per total keseluruhan tadi, per N, ya kan? Sementara untuk V2, 42 per total keseluruhan 83. Dan untuk kolom ketiga, itu adalah diperoleh 18 dibagi total keseluruhan 83, 18/83. Jadi kira-kira begitu untuk probabilitas baris dan probabilitas kolom. Nah, probabilitas baris dan kolom ini kita gunakan untuk menghitung expected frequency, seperti yang ada di slide ini. Nah, di sini, dari yang ini adalah tabel yang telah kita peroleh tadi, dari yang probabilitas baris dan kolom itu kan. Nah, UI dan VJ ini kita gunakan untuk mencari nilai expected frequency, yang mana rumusnya adalah sebagai berikut, EIJ. EIJ ini menandakan untuk baris dan kolomnya. I untuk baris, J untuk kolom. Itu rumusnya adalah N dikalikan UI dikalikan VJ. Nah, jadi dari situ kita cari. Misalnya, contoh perhitungannya adalah sebagai berikut. Ini untuk keseluruhan ya, tapi saya contohkan beberapa. Misalnya S11, berarti kan
baris ke-1, kolom ke-1 kan. I sama dengan 1, J sama dengan 1. N-nya adalah total keseluruhan tadi, yaitu 83. Nah, karena E1, I sama dengan 1, berarti kan itu I itu menandakan baris. Nah, untuk probabilitas yang menandakan baris, tadi adalah U. Nah, karena ini baris 1, berarti kita gunakan U1. Jadi, kita gunakan 28/83 dari U1 tadi. Nah, untuk J di sini adalah 1. Nah, J itu menandakan kolom. Nah, untuk probabilitas yang menandakan kolom, itu adalah VJ. Nah, karena ini kolom pertama, berarti kita gunakan V1. V1 adalah 23/83. Jadi, perhitungan dari expected frekuensi baris 1 kolom 1 atau E11 adalah 83 dikalikan 28/83 dikalikan 23/83 diperoleh 7,76. Oke, saya misalkan untuk yang expected frekuensi lainnya, misalnya E23, berarti kan barisnya yang kedua, kolomnya yang ketiga. Berarti kan rumusnya lagi-lagi N, yaitu 83, total keseluruhan tadi, dikalikan dengan baris kedua. Berarti kita cari probabilitas baris kedua, yaitu U2, 24/83. Nah, untuk J-nya adalah 3. J adalah 3, J itu untuk kolom. Berarti kita cari V3, 18/83. Kita kalikan semua nilai ini diperoleh 5,20. Begitu juga untuk nilai-nilai expected frekuensi lainnya. Dengan mengingat bahwa yang pertama itu adalah I, untuk yang kedua ini adalah J. Begitu. Oke. Ini nilai expected frekuensi dari keseluruhan yang sudah kita cari pada masing-masing sel. Nah, nilai expected ini kita masukkan ke dalam tabel. Ke dalam tabel ini. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Nah, E11 itu maksudnya dimasukkan ke baris 1 kolom 1. Jadi 7,76 ini kita masukkan ke baris pertama kolom pertama. Berarti kan di sini 7,76. Misalnya kalau E33 berarti kan baris ketiga kolom ketiga. Baris ketiga berarti kan di sini. Kolom ketiga di sini. Berarti di sini 6,72. Nah, untuk memastikan bahwa perhitungan dari expected frekuensi kita benar, itu dapat digunakan penjumlahan total ini lagi. Jadi penjumlahan baris keseluruhan ini 7,76, 14,17, 6,07 itu harus sama dengan 28. Begitu juga untuk total yang di masing-masing kolom. 7,76, 6,65, dan 8,59 ini dijumlahkan harus sama dengan 23. Nah, apabila kadang mungkin dalam perhitungannya tidak persis sama, karena ada pembulatan, jadi terdapat perbedaan sedikit. Nah, kalau expected frekuensi ini sudah kita peroleh, kita bisa lakukan uji 8 langkah. Oke, dari sini parameter yang kita gunakan adalah dari yang all itu tadi, yaitu pembelokan peluru artileri terhadap jarak tembakan. Dan yang kedua, kita tentukan H0-nya. H0-nya adalah pembelokan peluru artileri dan jarak tembakan itu saling independen. Untuk H0 itu selalu kedua parameter ini saling independen gitu. Sedangkan H1 adalah kebalikannya, tidak saling independen. Nah, nilai parameter ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari nilai dari baris dan kolom di sini, jarak dan juga pembelokan, ya kan? Jadi parameternya adalah lateral deflection atau pembelokan, yang mana di sini adalah pembelokan peluru dan juga jarak tembakan atau range. Nah, jadi parameternya adalah pembelokan peluru artileri terhadap jarak tembakan. Nah, untuk H0-nya itu seperti yang sudah saya katakan tadi, dari parameter ini kita tinggal tambahkan pembelokan peluru artileri dan kita gunakan dan di sini jarak tembakan itu saling independen. Maksudnya di sini adalah tidak ada keterkaitan di antara keduanya. Sementara H1 itu kebalikannya, tidak saling independen. Untuk alfa yang kita gunakan adalah alfa 0,05 seperti permintaan di soal. Dan uji statistik yang kita gunakan untuk goodness of fit test, maksud saya untuk kontingensi. Kontingensi itu adalah, rumusnya adalah sebagai berikut. Sigma I sama dengan 1 hingga R, sigma J sama dengan 1 hingga C, itu adalah OIJ dikurang EIJ pangkat 2 per EIJ. Nah, sementara untuk daerah penolakan, itu H0 ditolak apabila
chi-square-nya lebih besar dari nilai chi-square-nya adalah alpha, DOF-nya. Nah, di sini DOF yang digunakan adalah R-1 dikalikan dengan C-1, di mana R adalah jumlah baris pada tabel awal. Ini tabel awal yang kita peroleh. Saya sudah pindahkan ke sini. Tabel awalnya itu 3, barisnya itu 3. Sedangkan jumlah kolom itu juga 3. Jadi R sama dengan 3, C sama dengan 3. Jadi DOF-nya adalah R-1, yaitu 2, dan C-1, yaitu 2. Perkalian dari keduanya yaitu diperoleh 4. Jadi nilai daerah penolakannya adalah untuk alfa 0,05 dan juga DOF-nya 4 diperoleh daerah penolakan 9,49. Jadi H0 akan ditolak apabila nilai chi-square yang kita peroleh itu lebih besar dari 9,49. Nah, tabel untuk daerah penolakan ini bisa diperoleh di buku Montgomery 5th edition halaman 710. Nah, untuk tabel di soal ini adalah tabel observed frequency, sedangkan tabel di bawahnya ini adalah tabel expected frequency yang sudah kita hitung tadi. Karena kedua tabel ini dibutuhkan untuk perhitungan yang akan kita lakukan di step ke-7. Nah, untuk perhitungan ke-7 kita gunakan rumus dari uji statistik tadi. Berarti chi-square adalah sigma dari I1 sampai jumlah dari baris 3 sebanyak 3 dan juga kolom J sama 1 hingga kolom sebanyak 3. Nah, OIJ dikurang EIJ pangkat 2 per EIJ. Nah, dari sini kita masukkan berarti OIJ kita masukkan ke keseluruhan masing-masing. OIJ menandakan observed frequency, EIJ menandakan expected frequency. Nah, berarti kita misalkan O11 berarti adalah 6 dikurang dengan E11 7,76 per 7,76. Begitu juga seterusnya hingga E12 ditambah dengan E12 yaitu 14 baris 1 kolom 2 14 dikurangkan dengan E12 yaitu 14,17. Jadi 14 dikurang 14,17 per 14,17. Nah, ini terus berlangsung sampai di akhir yaitu 17. Ini berarti adalah O32 adalah 17 dan berarti kita kurangi dengan E32 yaitu 15,69. Berarti 17 dikurang 15,69 pangkat 2 per 15,69. Begitu juga untuk yang O33 dan E33. 6 dikurang 6,72 per 6,72. Nah, keseluruhan nilai ini kita jumlahkan dan diperoleh 2,46. Nah, kita dapat tarik kesimpulan dari perhitungan yang sudah kita lakukan. Nilai chi-square yang kita peroleh adalah 2,46. Nilai ini lebih kecil daripada daerah penolakan yang telah kita cari tadi, yaitu 9,49. Yang artinya karena lebih kecil, H0 gagal ditolak. Karena H0 gagal ditolak, berarti H0 yang berlaku. Yang berarti pembelokan peluru artileri dan jarak tembakan saling independen. Nah, artinya tidak ada keterkaitan di antara kedua nilai ini. Sekian pembahasan tentang contingency of table test. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih teman-teman DITEK. Semoga video pembelajaran tadi dapat membantu teman-teman dalam menghadapi ujian nanti ya. Stay safe, stay healthy, dan good luck dalam menghadapi ujiannya.